PPH dan ini adalah fondasi sebelum kita turun audit ke lapangan gitu. Ini sedikit data tentang saya. Saya Risma Ramatonisa. Saya dosen D3 Tata Boga di UNP ini. Latar belakang pendidikan saya di bidang ilmu pangan dengan pengalaman fokus saya itu di food packaging. Nah, ini adalah learning outcomes kita, apa yang ingin diharapkan dari Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan kali ini. Yang pertama adalah mampu untuk menjelaskan tujuan prapemeriksaan. Jadi Bapak Ibu nanti mampu untuk memahami peran dan urgensi dari prapemeriksaan dalam keseluruhan proses audit. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dokumen, bisa mengenali jenis, kelengkapan, dan relevansi dokumen yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, melakukan prapemeriksaan bahan, yakni menelaah bahan baku, bahan tambahannya, dan bahan penolong dari sisi kehalalannya. Kemudian yang keempat, dapat melakukan prapemeriksaan PPH. Jadi nanti Bapak Ibu mampu untuk menganalisis alur proses produksi untuk mengidentifikasi titik kritis kehalalan. Dan yang terakhir, mampu menentukan fokus verifikasi dengan menyusun prioritas dan fokus audit lapangan berdasarkan temuan pra pemeriksaan. Jadi, di pra pemeriksaan ini tuh kita fokusnya lebih ke memverifikasi dokumen-dokumen yang ada, yang sudah kita dapatkan, kita verifikasi terlebih dahulu sebelum kita turun ke lapangan untuk mengecek, mengaudit langsung begitu ya Bapak Ibu. Nah, eh, apakah Bapak Ibu pernah mengalami misalnya kita punya dokumen lengkap dan rapi gitu ya, tapi ternyata pas kita ke lapangan kok beda dengan apa yang ada di dokumen seperti itu. Nah, ini biasanya yang terjadi itu adalah karena dokumen itu kan biasanya mencerminkan apa yang seharusnya atau idealnya seperti apa ada di dokumen seperti itu. Bukan yang terjadi. Makanya kebijakan tertulis, prosedur standar, dan sertifikat bahan bisa terlihat sempurna di kertas, tapi implementasi di lini produksinya sering berbeda dengan apa yang tertulis. Maka dari itu, kita sebagai auditor itu perlu secara aktif melakukan pra-pemeriksaan ini, bukan sekedar membaca dokumen. Jadi kita benar-benar memeriksa dengan detail untuk memverifikasi betul atau tidak dokumen yang kita terima itu. Seperti itu tujuannya untuk yang materi sekarang. Kemudian di sini kita harus ada mindset siapakah auditor halal itu sebenarnya. Auditor itu bukan yang mencari kesalahan perusahaan. Jadi kita bukan orang yang mencari kesalahan perusahaan, bukan konsultan yang memberikan solusi, dan juga bukan penentu status kehalalan produk ya. Auditor itu kita harus mengumpulkan bukti objektif dan terukur, kemudian memverifikasi kesesuaian dengan standar yang ada, menyusun laporan audit secara independen. Nah, itulah kita, audit itu adalah pengumpul fakta, bukan hakim. Jadi, kita ini hanya mengumpulkan fakta-fakta dari dokumen yang kita terima dan kondisi di lapangan sesungguhnya. Untuk kesimpulan kehalalan itu nanti ditetapkan oleh Komisi Fatwa berdasarkan laporan kita. Seperti itu. Ya, kurang terlihat ya, Bu ya. Oke, nah, kenapa kita perlu melakukan pra-pemeriksaan ini? Kenapa pra-pemeriksaan ini penting? Karena pra-pemeriksaan ini adalah langkah yang strategis yang menentukan kualitas seluruh proses audit. Tanpa pra-pemeriksaan yang matang, audit lapangan akan tidak efektif dan jadi tidak baik gitu. Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah telah dokumen, yang kedua pemeriksaan, ketiga kita identifikasi resiko, yang keempat melakukan rencana audit, dan yang terakhir adalah mengaudit lapangan. Ini agak kurang jelas gambarnya. Nanti mungkin yang dikirimkan sudah saya kirimkan ke Pak Arif. Ke Pak Arif karena saya tidak masuk ke grupnya, jadi nanti melalui Pak Arif untuk di-share. Nah ini jadi intinya adalah kita harus memahami perusahaannya, profilnya kita pahami, kemudian juga jenis produknya apa, kita juga perlu memahami bahan yang digunakan,
memahami prosesnya, seluruh proses yang dilakukan di perusahaan tersebut. Kita identifikasi resiko juga dan kita susun rencana audit kita. Nah, analoginya ya, kita sebagai audit ini seperti dokter dan hasil laboratorium. Jadi, dokter itu kan memeriksa pasien itu kan tidak mungkin tidak memeriksa pasien dulu sampai keluar hasil laboratoriumnya gitu ya. Jadi begitu pula dengan auditor. Jadi kita ini tidak akan memasuki lapangan tanpa kita pahami dokumen terlebih dahulu. Seperti dokter yang memahami hasil laboratorium dulu, baru bisa memberikan diagnosa terbaik untuk pasien tersebut begitu ya. Jadi kalau dokter mempelajari hasil lab terus mendiagnosa lebih akurat sehingga pengobatan bisa lebih tepat. Kalau kita auditor halal itu kita telah dokumennya, identifikasi resiko yang ada, kemudian ke audit lapangan agar lebih fokus gitu. Nah, ini kalau terlalu cepat boleh di ini ya Ibu ya. Soalnya saya ini orang Sunda dan orang Sunda tuh kebiasaan ngomongnya cepet gitu. Jadi mohon maaf kalau terlalu cepat ngomongnya. Nah, yang ini di pra pemeriksaan ya. Jadi apa yang harus kita telaah di sini? Di pra pemeriksaan yang pertama kita telaah dokumen perusahaan. Kayak akta pendiriannya apakah sudah betul, sudah lengkap, kemudian NPWP-nya apakah ada, struktur organisasinya, dan juga sistem jaminan halalnya. Kemudian setelah kita cek dokumen dari perusahaan, kita cek dokumen bahannya. Untuk bahan-bahan yang digunakan, apakah daftar bahannya lengkap, kemudian sertifikat halalnya apakah ada atau tidak, kemudian MSDS-nya, dan dokumen pemasoknya. Setelah ke dokumen bahan, kita cek ke dokumen prosesnya. Di dokumen proses, kita tentu harus tahu prosedur pembuatannya ya. Jadi flowchart produksinya itu kita harus paham, SOP-nya harus paham, diagram alir semua prosesnya kita harus paham, dan titik kritis pengendaliannya juga bisa kita ketahui di sini. Setelah itu, kita telaah dokumen sertifikasinya. Sertifikat halal yang sebelumnya itu kita cek, kemudian kita cek laporan audit dan tindakan perbaikannya. Selanjutnya adalah langkah kunci pada pra pemeriksaan bahan. Nah, di pra pemeriksaan bahan ini, jadi setiap bahan yang masuk itu harus kita verifikasi dulu status kehalalannya sejak tahap pra pemeriksaan ini. Karena tentu kita harus cross check dengan di lapangan. Jadi di pra pemeriksaan kita harus hafal bahan-bahan yang digunakan apa saja, klasifikasi bahannya, kita identifikasi dulu bahan bakunya, apakah bahan ini termasuk bahan yang mempunyai titik kritis kah atau tidak gitu ya. Kemudian bahan tambahannya juga kita harus cek apakah bahan tambahannya ini eh, punya titik kritis atau tidak, serta bahan penolongnya. Kemudian kita telusuri asal-usulnya. Kita pastikan dulu rantai pasoknya ini bebas dari bahan yang haram dan juga bahannya najis. Tuh, misalnya ada bahan dari gelatin gitu ya. Nah, gelatin ini kan karena hewani, kita cek apakah bahannya itu benar-benar gelatin dari sapi dan gelatin sapinya ini harus yang halal gitu ya, bukan dari gelatin babi atau gelatin sapi yang belum halal seperti itu. Kemudian kita verifikasi sertifikatnya, kita cek keabsahan sertifikatnya, misalnya perusahaan sudah menunjukkan bukti bahwa ada sertifikat halal misalnya di produk gelatinnya gitu. Kita cek dulu apakah benar si sertifikatnya ini masih berlakukah, kemudian apakah sesuai nama produk tersebut dengan yang tertera di sertifikat halalnya. Kemudian kita tandai nih titik kritisnya apa saja. Jadi kita identifikasi bahan yang beresiko tinggi untuk kita verifikasi dulu dengan lebih mendalam sebelum kita turun ke lapangan. Kayak tadi yang gelatin, itu kan termasuk yang resiko tinggi ya Bapak Ibu karena hewani dan kita khawatirnya terbuat dari bahan babi atau gelatin sapi yang belum halal seperti itu. Jadi kita harus tandai titik kritisnya tersebut gitu. Nah, setelah proses tadi, kita lanjut ke pemeriksaan proses produk halalnya. Kita analisis flow chart-nya, kita pahami alurnya dari bahannya itu sampai ke perusahaan, sampai ke jadi produk jadinya. Kayak misalnya mungkin bikin roti.
rotinya ini dari bahan bakunya datang, tepung-tepungan, telur dan sebagainya datang sampai jadi sebuah roti itu kita harus analisis dulu alurnya begitu. Kemudian setelah kita analisis alurnya ini, kita lanjut ke identifikasi titiknya. Kita temukan dulu titik potensial untuk kontaminasi haram atau najisnya ini. Kayak misalnya di roti, berarti kemungkinan titik kritis potensialnya itu mungkin di menteganya, karena mentega ini kan hewani begitu ya. Kemudian juga mungkin bisa di bahan-bahan pendukungnya, kayak misalnya apakah ditambah RAM atau bahan lainnya, seperti itu. Kemudian setelah kita identifikasi titik, kita lakukan evaluasi pengendalian. Kita kaji SOP-nya di sana bagaimana dan pencegahan kontaminasi silangnya, karena kontaminasi silang ini sering sekali terjadi pada proses produksi. Eh, yang kita takutkan adalah ada alat atau bahan yang tidak halal, kemudian disandingkan atau berdampingan dengan produk yang kita ingin dapatkan sertifikat halalnya, seperti itu. Jadi kita antisipasi terjadinya kontaminasi silang ini. Kemudian setelah itu baru kita tentukan fokus audit kita. Kita susun prioritasnya, kita verifikasi untuk audit di lapangan nanti, seperti itu. Nah, ini dengan proses pra pemeriksaan proses produk halal ini akan membantu kita sebagai audit untuk mengetahui bagaimana produk tersebut dibuat. Itu ini yang ingin kita pahami dengan proses ini. Baik, kita lanjut ke eh, slide selanjutnya. Jadi dari pra pemeriksaan ke audit lapangan itu kita harus menghasilkan rencana audit yang tajam, yang efisien, terfokus dan berbasis bukti. Ya, jadi tadi sudah kita jelaskan juga ya, kita harus pahami perusahaannya terlebih dahulu, kemudian kita telah dokumennya, kita identifikasi resikonya, baru kita susun fokus audit kita. Yang perlu diingat itu adalah pemeriksaan ini bukan formalitas, tapi fondasi audit untuk audit kita yang berkualitas dan juga audit yang independen. Baik, kita lanjutkan ke tadi kita sudah bahas proses-proses gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang bertanya sebetulnya pra pemeriksaan ini sendiri itu apa gitu. Jadi pra pemeriksaan ini sendiri adalah suatu telaah awal terhadap dokumen sebelum kita laksanakan proses audit di lapangan. Tahap ini menjadi fondasi penting agar audit memahami fondasi perusahaan, bisa menilai kecukupan dokumen serta bisa mengidentifikasi proses ketidaksesuaian dan juga menentukan ruang lingkup verifikasi yang tepat. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu kondisi perusahaannya, kemudian juga kita harus menilai kecukupan dokumennya. Selanjutnya kita identifikasi potensi ketidaksesuaiannya dan kita tentukan ruang lingkup verifikasi kita. Jadi kita dokumen kita terima terlebih dahulu, kemudian kita telaah. Setelah itu kita buat catatan untuk sebelum kita turun ke lapangan ya. Gitu. Kemudian setelah itu baru kita mengaudit di lapangan. Itu proses yang kita lakukan. Nah, untuk alurnya sendiri, jadi untuk pra pemeriksaan ini, proses yang pertama itu ada permohonan dari eh, yang mengajukan sertifikasi halalnya, kemudian kita cek data pelaku usahanya. Setelah itu kita cek juga dokumen SJPH mereka. Setelah kita cek, baru kita cek dokumen pendukung bahannya. Kemudian kita cek diagram alir prosesnya. Kemudian kita identifikasi resiko dan kita lakukan rencana audit ini. Alur yang harus kita lakukan di pra pemeriksaan ini seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dokumen yang lengkap belum tentu sesuai dengan kondisi yang di lapangan, sehingga kita ini harus membandingkan kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan realita yang ada di lapangan. Itu tugas utama kita gitu. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah setelah kita ada dapat permohonan ya, kita pertama kalinya adalah melakukan pra pemeriksaan terhadap data pelaku usaha. Nah, di data pelaku usaha ini, eh, ini adalah titik awal untuk verifikasi. Jadi, auditor harus memastikan identitas dan informasi
usahanya itu konsisten di seluruh dokumen yang diajukan. Kita harus periksa nama pelaku usahanya harus sesuai di semua dokumen harus sama, sesuai dengan akta pendirian dan NIB-nya. Terus NIB-nya juga kita harus validitas dan cek status aktifnya di OSS, apakah masih aktif atau tidak NIB-nya. Kemudian kita cek alamat dan tempat produksinya, apakah sesuai dengan yang ada di dokumen. Kemudian status pengajuannya, apakah baru, perpanjangan atau ada perubahan. Itu juga kita harus cek statusnya gitu ya. Jadi nanti kita lakukan checklist verifikasi. Kalau misalnya nama pelaku usahanya sudah sesuai, kita checklist. Kemudian kalau NIB-nya itu valid dan terdaftar aktif, kita checklist. Kemudian kalau alamat, gimana Pak? Hah? Karena misalnya datanya ada yang tidak valid, itu kita coret. Kita masukkan di catatan audit. Jadi kayak ini, jadi kita telah terus kita catat. Nanti kita bandingkan dengan yang di lapangan ya Pak. Karena kan kadang yang di dokumen dengan yang di lapangan ada yang tidak sesuai gitu ya Pak. Jadi kita harus cek dulu di lapangannya apakah sudah sesuai atau belum. Tapi seharusnya sih di dokumen harus valid dulu gitu ya Pak. Baru di lapangan kita cek kembali kita verifikasi. Kalau tidak sesuai, nanti kita tanyakan di saat turun ke lapangan, Ibu. Tanyakan ke pelaku usahanya terkait ketidaksesuaian ini. Jadi, kan kita juga tidak tahu data yang pastinya yang mana gitu ya, Bu ya. Jadi kita harus tanya saat ke audit lapangan, catatan-catatan kita tadi yang kayak temuan-temuan kita di prapemeriksaan ini, kita catat, kemudian kita tanyakan kepada pelaku usahanya untuk memvalidasi. Artinya pemeriksaan ini kita lakukan eh, adalah sebelum kita turun Betul, Bu. pengecekan. Betul. Nah, itu biasanya Bu, dalam pelaksanaan, apakah mereka mengirimkan dokumen ke kita atau seperti apa Bu dalam pelaksanaannya pemeriksaan? Baik, Bu. Jadi sebetulnya kan si pelaku usaha ini kan mengajukan sertifikasi halal gitu ya, Bu. Nanti di permohonan itu ada berkas-berkas yang terlampir begitu Bu, kayak misalnya data pelaku usahanya, kemudian ada dokumen SJPH, ada dokumen bahan-bahannya, dokumen proses produksi gitu itu ada semuanya di sana Bu. Nah nanti kita kan misalnya kita dapat tugas gitu ya menjadi audit. Nah kita menerima dari eh, tim yang menerima berkas tersebut akan diteruskan ke kita. Setelah itu kita cek dokumen tersebut, Ibu. Kita cek, kita telah terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ada yang kita ragukan terkait datanya, Bu, biar kita tidak lupa dan kita verifikasi saat turun ke lapangan untuk auditnya. Begitu, Bu. Kalau tadi syaratannya itu hanya dua ini Mm-mm. kan oleh kami Mm-mm. NIB, manual SDPH. Betul, Bu. Nah, atau yang semua ini udah terlingkup di manual SPP. Sebetulnya sudah ada. Iya. Dua tadi yang artinya pemohon nih mau mengurus sertifikasi halal. Karena itu hanya ada dua kalau salah Iya, Bu. pemohon dibetulkan satu NIB, dua manual SPPH. Yang ini persyaratan tadi semacam apa sebenarnya kayak alur kayak apa jadi itu berarti sudah dari manual. Ada di manual. Terlingkup di dalam manual. Iya, ada semuanya di manual ya, Bu. Harusnya sudah ada lengkap di sana ya, Bu ya. Nah, nah, tugas kita meng-cross check aja gitu, Bu. Kan biasanya juga ada lampiran-lampirannya. Nah, kita cek juga lampiran yang di manual tersebut. Kan ada yang di dokumen yang telah dijelaskan di SJPH-nya. Terus nanti kita cek ada di lampiran paling terakhirnya itu ada lampiran-lampiran apakah betul. Jadi kita cross check. Terus kan kita dapat NIB gitu ya, Bu. Nah, kita cek apakah dengan SJPH ini datanya sama atau tidak gitu. Jadi intinya adalah kita memastikan data tersebut valid aja sih Bu. Sama kita catat kalau ada hal-hal yang membuat kita bingung atau kayak meragukan gitu ya keabsahannya, baru kita nanti saat turun ke lapangan kita cross check lagi. Gitu. Baik. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Oh, ini kita lanjut gitu ya. Jadi intinya adalah kita
nanti di SJPH-nya kita cek si nama pelaku usahanya sama dengan NIB atau tidak. NIB-nya juga kita harus cek dulu nih di OSS ya, ini masih aktif tidak. Nah, setelah itu kita cek namanya sama atau tidak, alamatnya sama atau tidak, kemudian status pengajuannya bagaimana, dan di SJPH kita cek kelengkapannya apakah em, betul atau tidak semua prosesnya ini. Gitu ya, kita pelajari, kita telaah. Nah, setelah kita checklist semuanya, baru kita lanjut ke pemeriksaan dokumen SJPH. Jadi tadi lebih ke identitas dari si pelaku usaha dulu. Selanjutnya kita cek di dokumen SJPH-nya. Di manual ini, manual SJPH ini itu adalah inti dari sistem jaminan produk halal ini. Jadi kita cek semuanya, kita telaah kelengkapannya, apakah konsisten di seluruh dokumen untuk informasi yang diberikan sebelum kita menentukan fokus audit di lapangan nanti. Nah, jadi yang kita cek yang pertama adalah harus ada dulu manual SJPH-nya. Ini adalah dokumen utama yang memuat semua kebijakan dan prosedur SJPH di perusahaannya. Kemudian setelah itu kita cek ya di situ apakah untuk dokumen pendukung bahannya misalnya sertifikat halalnya masih aktif atau tidak. Dokumennya itu dicek untuk seluruh bahan yang digunakan. Selanjutnya, setelah kita cek semua bahan-bahannya, kita cek juga di proses produksinya. Apakah alur prosesnya itu sudah benar dari bahan diterima oleh perusahaan sampai produknya jadi. Setelah kita cek diagram alirnya ini, kita lanjut ke matriks bahan dan produknya. Kita petakan dengan menggunakan penggunaan bahannya ini di setiap produk yang dihasilkan. Jadi kita petakan dulu, setelah itu kita eh, cek bukti implementasi SJPH. Ada rekaman pelaksanaan internal auditnya, ada pelatihannya, ada tinjauan manajemen. Ini ada di SJPH. Jadi kita harus cek apakah benar ada bukti-buktinya, benar ada dilaksanakan internal audit kah, dan ada bukti pelatihan. Bukti pelatihan biasanya kan ada daftar hadir, sertifikat, dan juga ada foto-foto dokumentasi begitu ya. Kemudian ada tinjauan manajemennya. Poin yang dokumen dia Mm-mm. dan riset sama implementasi itu ada di dalam manual SJPH ada, Pak. dalam Betul. Pokoknya di SJPH itu kan kadang ada orang yang tidak konsisten saat melaporkan membuat SJPH-nya. Jadi dari awal, dari cover sampai lampiran itu mereka harus konsisten dengan apa yang mereka tulis gitu. Kalau misalnya bahan bakunya berarti harus sama dari awal sampai akhirnya, harus di semua dokumennya harus sama. Data pelakunya juga harus sama begitu, Pak. Jadi ya harus sesuai semuanya itu. Kita cek itu dulu gitu ya, Pak. Bu, gini, Ya. mencek NIB itu Mm-mm. kan validasinya kita Mm-mm. melihat di US. Mm-mm. Nanti kita coba untuk ngecek cara menceknya. Lalu kita paham dulu nih. Iya, Bu. Mungkin saya yang agak gaptek barangkali membuka aplikasi OSS di mana Nanti boleh kita coba, tapi NIB-nya kita pakai aja contoh yang yang udah dikirim Ibu. SGPH Baik, yang Bu. di grup. Karena nanti kalau ngecek NIB ini kita nggak bisa, Ya, nanti kita coba mungkin ya, Bu ya. Ya, nanti kita coba cek untuk NIB-nya. Kemudian, jadi di pemeriksaan dokumen SJPH ini kesalahan yang paling sering ada itu adalah kita hanya membaca manual SJPH ini tanpa kita telaah dulu gitu, Bu, dokumen-dokumen pendukungnya, kelengkapan dokumennya juga kita harus verifikasi keseluruhan. Kan kadang ada orang yang mungkin lagi sibuk atau apa, jadi hanya dibaca tanpa diverifikasi begitu. Tapi kalau kita sebagai auditor itu harus memverifikasi keseluruhan isi dokumen SJPH-nya. Tuh, kemudian apa sih hubungan atau dokumen yang tadi kita bahas? Jadi setiap dilakukan dalam SJPH ini itu dokumen itu terkait satu sama lain gitu ya, Bu. Jadi dari data pelaku usaha gitu ya, kemudian manual SJPH, daftar bahan, dokumen pendukung, dan diagram alir ini saling terkait satu sama lain, jadi kesatuan sehingga kita bisa mengecek kalau misalnya ada ketidaksesuaian atau ada yang eh, potensi ketidaksesuaian juga kita cek. Potensi juga termasuk yang harus kita cek juga gitu. Nah, setelah tadi kita cek manual SJPH-nya, selanjutnya kita cek di
bahannya. Di manual SJPH itu kita cek, kita lakukan pemeriksaan bahan. Kita cek seluruh bahannya, kita identifikasi semua bahan yang digunakan, kemudian juga kita eh, cek dokumen pendukungnya. Untuk dokumen pendukung ini, misalnya ada sertifikat halal atau MSDS. Kalau ngecek sertifikat halal, Bapak Ibu paham mungkin ya bisa cek di BPJPH atau bisa di MUI gitu ya, secara online. Boleh, boleh. yang real-real akan dikerjakan harus kita. Ini mungkin apa udah paham ya. Setelah kita cek dokumen, nanti kita telah auditor, kita nilai dulu nih Bu, Bapak Ibu, apakah yang kita telah tadi sudah sesuai atau belum, sudah cukup atau belum, baru kalau misalnya ada yang kurang, itu kita catat atau ada yang ingin kita tanyakan, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke decision tree, pemeriksaan bahannya. Jadi setiap bahan yang masuk itu harus melalui alur pemeriksaan yang terstruktur, dan decision tree ini ya, menjadi panduan auditor untuk memastikan tidak ada bahan yang terlewat atau lolos tanpa verifikasi yang memadai. Jadi kita pertama kita cek daftar bahannya, apakah ada dokumen atau tidak. Kalau misalnya ada, kita lanjut apakah dokumennya valid atau tidak. Terus kita lanjut lagi, kalau sudah valid, kita cek apakah nama bahannya sesuai. Kalau sesuai, kita lanjut ke pra pemeriksaan PPH. Nah, kalau ternyata dokumennya itu tidak ada, ya berarti itu jadi catatan audit. Kemudian setelah membuat sentri ini, lanjut klasifikasi bahan. Kita kelompokkan setiap bahan yang dengan kategori yang tepat untuk menentukan tingkat kekritisan dan kedalaman pemeriksaan yang diperlukan. Misalnya di bahan baku ini ya. Di bahan baku itu kan bahan baku itu adalah komponen utamanya yang menentukan karakteristik akhir. Jadi biasanya bahan baku ini memiliki tingkat kekritisan tertinggi dalam pemeriksaan halal. Kemudian nanti kita cek bahan tambahannya. Bahan tambahan ini adalah bahan yang ditambahkan untuk tujuan teknologi tertentu kayak misalnya untuk mengawetkan, untuk memberi warna atau memanis. Jadi misalnya kita tambahkan pewarna makanan, misalnya pada manisan gitu ya, kita tambahkan itu kita cek juga. Kemudian bahan penolongnya. Bahan penolong ini adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi tapi tidak selalu hadir dalam proses akhir. Misalnya adalah enzim atau katalis. Yang perlu diingat, auditor itu perlu memahami fungsi setiap bahan karena fungsi ini akan mempengaruhi tingkat kekritisan pemeriksaan. Jadi kita harus cek terlebih dahulu bahan-bahannya, kita klasifikasikan misalnya bahan baku. Bahan bakunya bisa terigu. Terigunya kita cek, kemudian telur. Telurnya juga kita cek. Kalau misalnya ada isian, misalnya rasa-rasa, misalnya rasa abon atau apa, kita cek juga abonnya. Apakah halal, terbuat dari sapi yang halal atau eh, ikan lagi. Ada juga ya, abon ikan ya, Bu ya. Jadi apakah isiannya juga itu halal atau tidak, gitu. Kemudian setelah kita cek, kita klasifikasikan bahan yang digunakan, yang kita tahu kita ceknya kan dari SJPH tadi. Selanjutnya kita cek dokumen pendukung bahannya. Kita harus cek nama bahannya. Nama bahannya ini harus sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Jadi yang terlampir itu kan ada tuh spesifikasi teknisnya. Kita cek apakah nama bahannya itu sudah betul atau tidak. Misalnya pakai tepung serbaguna segitiga biru, apakah di lampirannya sama menggunakan tepung tersebut atau tidak gitu. Kemudian kita cek juga supplier dan produsennya. Identitas dari produsen dan supplier ini kita harus kita cek, dan legalitas pihak pemasoknya. Kemudian kita cek sertifikat halalnya, apakah masih berlaku atau tidak, dan kita cek lembaga penerbitnya siapa. Kita cek juga masa berlakunya masih aktif nggak selama pemeriksaan kita. Kalau sudah tidak aktif, itu jadi temuan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah tidak berlaku, misalnya apalagi sudah beberapa bulan lalu atau sudah beberapa tahun lalu, itu jadi temuan. Tapi kalau misalnya eh, hampir habis, itu masih bisa. Begitu ya. Tapi juga harus diingatkan untuk bahan tersebut, masa berlakunya harus cari yang terbaru lagi.
si sertifikat halalnya ini. Kemudian kesesuaian identitas. Jadi nama pada dokumen itu sama dengan nama pada kemasan. Jadi misalnya di kemasan, ini tidak ada kemasan ya contohnya ya. Nah ini misalnya di sini AKES gitu ya. Jadi kita cek di dokumennya apakah benar namanya itu AKES atau tidak gitu. Jadi harus sesuai dengan yang di kemasan dan juga yang ada di dokumen. Begitu ya. Nah, ini adalah alur verifikasi dokumen bahannya. Tadi kita ada permohonan sertifikasi telah dokumen. Nah, di bahannya ini kita cek apakah sudah kita cek semuanya telah bahannya, apakah bisa dilanjutkan ke proses produksi, apakah dokumennya valid, apakah sudah tersedia. Kalau tidak tersedia berarti harus dicarikan ya. Kemudian juga bahan diperiksa mulai dari pemeriksaan awal bahan itu sampai ke perusahaan gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan identifikasi bahan kritis. Bahan kritis ini contohnya kayak flavor, emulsifier, gelatin, enzim, gliserin, dan non-dairy creamer. Gitu karena em, kenapa harus mengidentifikasi bahan kritis ini? Karena ada beberapa bahan yang memerlukan perhatian khusus dari kita ya karena berpotensi mengandung unsur-unsur non halal atau bersumber dari sumber yang meragukan. Kayak misalnya flavor nih. Flavor ini biasanya yang kita ragukan itu adalah di pelarutnya atau bahan pembawa yang perlu kita verifikasi sumbernya. Flavornya pakai pelarut yang halalkah atau tidak begitu ya. Terus misalnya kalau bahannya ada emulsifier, bisa jadi emulsifiernya ini berasal dari lemak hewani. Kita harus cek dulu sumbernya dan proses produksinya bagaimana. Terus untuk gelatin, nah ini termasuk salah satu bahan yang paling kritis ya, karena em, dari hewani gitu. Jadi kita harus wajib mengkonfirmasi sumber hewaninya, apakah dari sapi kah atau dari babi gitu ya. Dan proses penyembelihannya kalau misalnya pakai sapi juga apakah sesudah sesuai syariat atau tidak begitu. Selanjutnya ada gliserin. Nah, gliserin juga ini, gliserin itu kan ada gliserin yang hewani, ada gliserin nabati. Nah, gliserin ini kita harus verifikasi sumbernya gitu. Kalau misalnya hewani, tentu kita takutnya dari lemak babi atau lemak yang kurang, yang misalnya sapi tapi tidak memenuhi syariat gitu. Terus untuk non-dairy creamer ini mengandung emulsifier dan flavor yang perlu ditelusuri kehalalannya secara menyeluruh. Nah, di identifikasi bahan kritis ini maaf, yang di zoomnya terlempar. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini eh, semua bahan kritis ini kita tidak hanya melihat dokumennya, tapi kita cek juga, kita pahami juga proses dan potensi cemarannya. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita tadi kan klasifikasi bahan, terus kita juga identifikasi bahan kritis. Selanjutnya kita telah dulu status halal bahan tersebut. Yang harus kita perhatikan di sini yang pertama adalah status sertifikat halalnya. Apakah sudah memiliki sertifikat halal atau belum? Apakah masih berlaku atau tidak? Ya, kemudian di masa berlakunya ini kita cek kadaluarsanya. Tidak boleh sudah terlewat. Kalau sudah terlewat, itu tentunya jadi temuan kita sebagai auditor.
Kemudian untuk lembaga penerbitnya dipastikan misalnya sertifikat halalnya ini kita cek apakah diterbitkan oleh lembaga yang diakui dan yang juga berwenang. Kemudian kalau misalnya sudah cek lembaga penerbitnya siapa, kita cek dokumen pendukungnya. Kayak misalnya MSDS-nya, spesifikasi teknisnya, atau ada pernyataan dari produsen. Biasanya ini juga termasuk yang bisa kita pertimbangkan untuk memverifikasi kalau produsennya sudah mengklaim bahwa memang produk mereka itu halal gitu, itu juga bisa termasuk dokumen pendukung. Begitu. Nah, yang kesalahan paling sering ini adalah menganggap semua bahan ini yang sudah bersertifikat halal berarti otomatis sudah sesuai tanpa kita cocokkan dengan yang ada di sertifikat dengan bahan yang sebenarnya di lapangan. Terus juga sertifikat halalnya ini, kalaupun valid itu tidak berarti jika nama, spesifikasi atau produsennya itu tidak sesuai dengan bahan yang diperiksa. Jadi intinya walaupun sudah ada sertifikat halal bukan berarti otomatis sudah cocok ya. Kita tetap harus memverifikasi terlebih dahulu. Nah, ini tips untuk auditor halal. Jadi, kita harus jadi auditor halal itu harus yang cermat, yang sistematis, tidak hanya melihat nama bahan, tapi karena nama bahan itu bisa jadi sama ya, spesifikasinya dan sumbernya itu beda. Jadi, kita periksa lebih dalam terkait bahannya, kemudian kita periksa supplier dan produsennya, kita cek legalitasnya dan status halalnya dari kedua pihak pemasok dan produsen bahan. Kemudian kita juga periksa fungsi bahannya. Kita tentukan tingkat kekritisannya. Kita harus pahami dulu bahan dalam formulasi produknya itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu apakah ini punya titik kritis atau tidak. Kemudian kita cocokkan dengan diagram alir dan matriksnya. Jadi harus konsisten. Yang ada di dokumen, di diagram alir proses dan matriks bahan yang digunakan itu harus konsisten. Seperti itu untuk jadi auditor halal gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus dicek keseluruhan dokumennya. Nah, tadi kan kita sudah cek data identitas dari pelaku usahanya, kita cek pra pemeriksaan bahan. Nah, selanjutnya kita pra pemeriksaan PPH. Ya, jadi atau proses produksi halalnya. Jadi ini adalah tahap untuk menentukan efektivitas audit keseluruhan. Kita harus tahu dulu proses produksinya seperti apa, lalu di proses produksi itu kita bisa identifikasi titik-titik kritis sebelum kita masuk ke area produksi. Nah, yang pertama di sini kita harus pahami alur proses produksinya. Kita harus kenal semua tahapan prosesnya dari bahan baku itu kita diterima hingga didistribusikan si produk jadinya secara menyeluruh. Kemudian kita juga harus identifikasi titik kritisnya. Yang ada titik kritis tidak hanya di bahan, tapi juga di proses produksi gitu ya. Nah, di proses produksi ini kita harus tandai area-area mana yang berpotensi menimbulkan resiko kehalalan produk untuk diverifikasi saat di audit di lapangan. Gitu. Jadi ini yang harus kita jadi kita harus paham dulu alur proses produksinya bagaimana, kemudian kita identifikasi titik krisis pada proses produksi tersebut. Setelah itu, nah ini ada proses flow chart PPH-nya ya. Jadi dari bahan baku itu diterima, disimpan, ditimbang, dicampurkan, diproses, di packing, sampai jadi produk jadi, kemudian sampai didistribusikan. Ini semua proses PPH ini harus kita perhatikan titik kritisnya ya. Khususnya ya yang paling harus kita cek itu adalah di proses pembersihannya. Kemudian proses penggunaan peralatan bersamanya dan juga proses pengolahan ulang. Itu kita harus cek juga itu termasuk titik kritis gitu ya. Nah, Contoh gimana? gimana Bu? Contoh kita Mm-mm, biar proses cleaning, mm-mm. kemudian juga ada circuit itu kita contohkan satu produk. Nah, seperti apa ini loh? Misalnya dalam pembuatan bagian sate lah misalnya. Nah, Itu yang di mana ya? Tidak berarti di titik cleaningnya ini pembersihan saat kita mengolah produknya itu kan berarti saat bikin sate
tersebut kan ada tuh proses pemotongannya. Apakah area tempat kita memotong itu sudah dibersihkan atau belum, Ibu? Alat pembersihnya juga harus dicek kehalalannya. Karena kan itu kan berarti bersentuhan langsung dengan produk yang kita olah gitu ya, Bu ya. Jadi proses apa sih alat pembersihnya, misalnya pembersih eh, alatnya, kemudian area meja kita preparasi pun itu harus dicek kehalalannya. Kalau tidak halal itu dikhawatirkan nanti ada bahan-bahan yang non halalnya yang akan kontaminasi ke produk yang kita olah di situ. Begitu, Bu. Jadi Kemudian termasuk kontaminasi silang ini, misalnya betul. sabun untuk pembersih peralatan atau Mm-mm. misalnya kalenan lah contohnya gitu ya, itu termasuk. Betul. Jadi kita harus cek semua proses ini. Kemudian penggunaan peralatan bersama juga, misalnya si talanan ini ternyata dipakai untuk produk hewani dan nabati sekaligus. Gitu itu kan juga harus kita cek ya, apakah si hewani yang digunakannya itu halal atau tidak, gitu ya Bu ya. Jadi misalnya ternyata untuk potong babi tentu kita tidak bisa pakai talanan tersebut. Kalau misalnya ayam, ikan, itu kan insya Allah selama si ayam atau sapinya itu dipotong sesuai syariat, itu insya Allah halal gitu ya Bu. Tapi kalau ternyata tidak sesuai syariat, nah itu jadi titik kritis kita lagi itu Bu. Begitu. Terus untuk yang proses pengolahan ulang, nah itu kan kalau misalnya ada yang harus diulangi nih prosesnya Ibu, itu kita harus cek juga apakah proses tersebut itu sudah sesuai eh, eh, dengan sesuai offload chartnya atau tidak begitu. Proses ulang itu maksudnya proses pengolahan ulang atau Misalnya ada produk misalnya kita merebus daging, membuat rendang gitu ya Bu. Perendangan pertama ternyata pas kita cek ternyata dia belum sesuai. Misalnya tingkat kematangannya atau apa, kita ternyata mau menggunakan air yang sama atau berbedanya itu termasuk di rework ini. Airnya itu pas yang kita gunakan lagi, apakah masih bersih atau tidak, gitu, apakah ada kontaminasi dari sumber lain atau tidak, itu kita harus cek gitu, Bu. Kemudian kalau kita pakai air baru, airnya harus pasti dari sumber yang bebas dari kontaminasi yang haram gitu. Kalau yang mau diulang prosesnya. satu lagi nih, ini Mm-mm, mungkin yang dasarnya ya. mm-mm. Apakah kita melihat kontaminasi dari sisi ini hanya haram dan najis, atau termasuk kita melihat nanti kontaminasi silangnya ini yang merugikan barangkali terhadap kesehatan apa keamanan eh, pangan yang eh, produk pangan yang dihasilkan, atau hanya haram najis, tapi kalau misalnya kalau misalnya ada bakteri Mm-mm. patogen yang ada, apakah termasuk sejauh itu kita? Kalau di halal lebih ke apakah ada resiko terkontaminasi produk non halal seperti itu sih Bu. Berarti kita Eh, nah, kalau misalnya gini, mm-mm, kalau tadi kan kita menggunakan air kan ya, atau talenan misalnya. Talenannya itu kan talenan yang kalau tidak digunakan itu mungkin ada yang haram, mungkin kalau ada dia juga menggunakan bahan baku daging babi, disatukan talenannya, berarti kita jelas di sini harus kita cut. iya, Ya. Tapi kalau talenan yang digunakan itu mungkin berpori, sehingga ini bisa menjadi media pertumbuhan bakteri yang nanti akan eh, mengkontaminasi daging mungkin yang akan dijadikan sate. iya, Nah, apakah di sini juga harus kita cut, kan dia tidak menyebabkan haram nih, iya Bu. tapi merugikan kesehatan. Nah, gimana sikap? Kalau menurut saya itu lebih ke keamanan pangan mungkin ya Bu ya. Ya, Karena apakah termasuk gitu di tapi dalam kalau untuk yang kita telaah sependek pengetahuan saya itu lebih ke arah apakah ada lebih ke kontaminasi halal non halalnya sih Bu. berarti nggak perlu kita cut kalau misalnya talenannya itu misalnya dari sisi kebersihannya, dari sisi apa ya, tingkat resikonya itu menjadi problem tadi,
tak perlu kita kan sebenarnya tidak digunakan untuk bismillah di mobil. Setahu saya gitu, tapi itu kan tentunya akan mempengaruhi ke keamanan dari Keamanan. konsumen kita gitu. Jadi kalau bisa sih semuanya itu ya hygiene sanitasinya tentu harus diperhatikan juga. Itu cuman kalau dari untuk mendapatkan sertifikat halal, sependek pengetahuan saya itu lebih ke eh, kontaminasi dari produk non haram atau halalnya itu sih Bu. Itu arahnya kalau itu berarti ke arah keamanan pangan gitu ya Bu ya. Ya, Tapi makanya kalau merugikan kesehatan produknya itu membahayakan konsumen, misalnya apa termasuk yang kita eh, ini selaku auditor, mm-mm. apakah itu termasuk yang akan menjadi rekomendasi kita ketika menghasilkan apa hasil audit yang kita lakukan bahwa dari sisi ini membahayakan atau kita cukup tidak mau kontaminasi dengan yang ini haram. Kalau di sisi karena ini sertifikat halal ya Bu ya, jadi memang yang harus kita perhatikan dengan lebih detail adalah di status halal haram dari bahan kontaminasinya itu. Tapi tentunya kita juga kalau itu kan kalau terlalu membahayakan kesehatan juga mungkin kita bisa kasih catatan untuk perusahaan tersebut aja sih mungkin Bu. Itu kan karena ranahnya lebih ke food safety ya Bu ya, bukan di food halalnya gitu sih, lebih ke situ mungkin Bu. Iya. Boleh kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Boleh? Kalau bertanya boleh banget gitu ya. Karena kita lagi pelatihan, kita kalau bingung boleh. Karena Karena kita pasti kita banyak belajar ini terus kita bayang makanya seperti apa. iya, karena memang kadang teori dengan di lapangan itu agak sedikit berbeda, Bu. Heeh. Saya ingin ambil ini apa colokan. Mengasah. Oh, ya. Nah, ini maaf nih, karena ibu kan ibu mau tanya mas sekali kan aku di rumah aku. Ayo tanya aja kalau yang mau sini. Ini. Jadi nah, bisa sih kayak inspirasi karena apa ya? Gue tanya Sony itu. Hah? Kita tanya itu ke dalam lagi. Tapi kok dari saya kalau tanya dulu kok sadar yang lain jangan santai. Soalnya tiris ya namanya. Tiris pengalaman itu ya. Membuat pertanyaan terlalu banyak gitu kan. Ibu yang lebih senior ya. Masya Allah. Masya Allah, saya agak grogi tuh sejujurnya. Makasih Pak. Baik, kita lanjut mungkin. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Atau mungkin dari Bapak di Zoom ini ada pertanyaan Pak? Lanjut, Bu. Baik Pak Subhan, kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Nah ini tadi kita sudah cek alur proses produksinya. Setelah itu kita cek juga identifikasi titik kritis tadi. Ya tadi sudah kita spill juga. Kita harus cek potensi resiko kehalalan di setiap proses tahap produksi ini, karena ini akan menentukan area prioritas verifikasi saat audit. Nah, untuk kontaminasi silang, kita cek apakah ada potensi pencampuran bahan halal dan non halal selama proses produksi. Kemudian di cleaning tadi ya, efektivitas proses prosedur pembersihannya itu bagaimana. Kita cek juga bahan pembersihnya seperti apa. Kemudian untuk yang rework atau proses pengolahan ulang ini eh, bisa juga mempengaruhi status kehalalan produk. Kemudian juga di share equipment atau penggunaan peralatan bersama. Ini menentukan proses halal non halal juga serta pergantian produk ya. Ini juga transisi ini eh, bisa mempengaruhi perbedaan status kehalalan. Yang perlu kita ingat, kita tentukan area yang harus kita verifikasi dulu saat audit berdasarkan resiko tertinggi. Jadi kan kita catat tuh mana yang resikonya tertinggi, nanti kita akan verifikasi pertama kali di lapangan. Untuk yang di proses produksinya ini mana yang titik
kritisnya paling tinggi. Begitu. Kemudian di output prapemeriksaan. Nah, outputnya apa saja? Nanti ada daftar dokumen. Nah, ini apa saja yang harus kita verifikasi lebih lanjut saat diaudit di lapangan gitu ya. Kemudian daftar bahan kritis. Apa saja bahan-bahan yang berpotensi mempengaruhi kehalalan produk akhir. Kemudian di titik kritis proses, kita lihat tahapan produksinya, mana yang memerlukan pemeriksaan langsung gitu ya, sama rencana audit lapangan. Eh, ini adalah strategi dan cakupan audit yang dilaksanakan gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan tingkat resiko, ketersediaan buktinya, dan dampak terhadap kepatuhan halal secara keseluruhan. Jadi memang di sini kita fokusnya ke dampak kepatuhan halal karena ini untuk mendapatkan sertifikat halal gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk food safety agak sedikit berbeda alurnya dengan ini karena di sini kita fokus ke kehalalan secara umum begitu. Nah, setelah tadi kita prapemeriksaan, setelah prapemeriksaan di identitas pelaku usaha, bahan, kemudian proses produksi atau PPH, itu selanjutnya kita susun eh, fokus audit di lapangannya. Nah, ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu adalah identifikasi dokumen ternyata belum memadai gitu ya. Berarti kita tandai nih dokumen-dokumen yang tidak lengkap itu di mana saja. Kemudian juga apakah perlu klarifikasi yang lebih lanjut gitu. Kemudian setelah kita tandai ya identifikasi dokumen yang belum lengkap yang mana saja, kita tentukan bahan yang kritis. Kita fokus di bahan-bahan yang punya resiko titik kritisnya tinggi yang tentunya ini akan mempengaruhi kehalalan produknya. Kemudian yang ketiga kita tentukan titik kritis prosesnya. Nah ini kita pilih tahapan produksi yang perlu diverifikasi secara langsung di lapangan. Jadi kalau dari kita kan lihat dulu di SJPH proses produksinya misalnya ada yang menurut kita ini kritisnya tinggi gitu. Itu yang harus kita cek pertama kali saat ke lapangan. Kemudian kita tentukan personel wawancaranya. Nah, ini untuk klarifikasi gitu ya. Eh, jadi kita harus tanya misalnya pada pemimpin perusahaannya atau tim quality control atau eh, tim halal dari perusahaan tersebut gitu. Jadi itu harus ada personil-personil wawancara yang harus kita tanya gitu ya, kita eh, klarifikasi dulu. Kemudian kita juga harus menyiapkan daftar pertanyaan untuk audit nanti. Kita susun pertanyaan-pertanyaannya yang terstruktur berdasarkan em, ketentuan prapemeriksaan. Jadi alurnya itu di prapemeriksaan kita kumpulkan dulu bukti awal. Setelah itu kita analisis resikonya, apakah ada dampaknya dan kemungkinannya juga itu harus kita perhatikan, kita analisis. Kemudian setelah kita analisis resiko, kita fokus ke audit, kita tentukan area prioritas. Area prioritas ini adalah area yang misalnya di titik kritis bahannya tinggi atau titik kritis di proses produksinya tinggi itu kita prioritaskan. Kemudian setelah kita fokuskan audit ini, kita audit di lapangan. Nah, di lapangan nanti kita akan verifikasi dan konfirmasi semua temuan yang kita catat saat kita menelaah dokumen tadi. Begitu. Nah, ini ada contoh hasil telaah dokumennya.
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ada kendala jaringan. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, kalau misalnya kita ada temuan nama suppliernya itu beda dari dokumen yang kita cek, itu nanti dampaknya itu kan tentu resiko ketidaksesuaian sumber bahannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengkonfirmasi ke perusahaan dan minta dokumen pendukungnya. Jadi, misalnya suppliernya itu beda sih, misalnya si supplier ayamnya itu beda dengan yang ada di SCPH. Yang jadi ini kan resikonya ketidaksesuaian sumber bahan yang bisa jadi didapatkan dari pemotongan ayam yang tidak sesuai syariat gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ya kita harus konfirmasi ke perusahaan dan minta dokumen pendukungnya. Jadi memang ada bukti bahwa oh betul ini memang sesuai gitu dengan apa yang ada di SCPH tadi. Kemudian misalnya temuan ketiga ada diagram proses yang belum jelas gitu. Nah, kalau misalnya belum jelas, itu kan resikonya nanti kita akan salah dalam memahami proses produksinya gitu ya. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah memverifikasi langsung ke lapangan bersama dengan tim produksi. Jadi, kalau diagram proses ini kita langsung verifikasinya dengan tim produksinya karena tim produksi tentu yang lebih paham terkait proses pembuatan produk tersebut gitu. Nah, untuk setiap temuan ini harus disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang konkret dan dapat ditindaklanjuti saat audit ke lapangan. Jadi, kan tadi kita telah dokumen, ternyata kita temukan nih ada temuan-temuan. Nah, itu kita harus ada rekomendasi untuk tindak lanjutnya pada perusahaan. Itu saat kita turun ke lapangan untuk audit. Jadi yang kita telah dan ternyata ada temuan, kita tanyakan langsung ke eh, perusahaannya, begitu. Jadi kalau kita pakai aja format ini untuk catatan hasil pemeriksaan ini bisa. Bisa juga, Pak. Tapi kadang ada LPH itu kan punya template masing-masing gitu ya. Kita bisa menggunakan template kalau memang sudah ada template. Tuh, jadi sesuaikan template yang ada, gimana Bu? Ini yang yang lakukan usaha atau bukan? Kita hanya memberikan rekomendasi sih Bu. Jadi mereka yang melakukan tindak lanjutnya untuk evaluasi dan ditindaklanjuti, begitu. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi saja, gitu. Nanti kan biasanya kalau sudah ditindaklanjuti, kita akan saat audit ulang gitu ya, Bu, sampai sudah sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan. Terutama yang berkaitan dengan titik kritis sih, karena ini kan menyangkut kehalalannya tinggi gitu ya. Jadi itu yang paling perlu untuk dilakukan audit ulang untuk yang misalnya kita temukan si ayamnya ini tidak sesuai dokumennya. Nah, kalau mereka ternyata bisa memberikan dokumen pendukung, tentu udah selesai clear masalahnya. Tapi kalau ternyata dokumen pendukungnya tidak ada, tentu itu harus eh, mereka berikan saat di audit ulangnya. Karena harus ada dokumen pendukungnya sebetulnya gitu yang disiapkan mereka saat kita audit itu. Gitu. Kalau misalnya pas kita audit di lapangan, yang kita baru pertama kali, Mm-mm. kemudian ada dokumen pendukungnya nggak ada, tapi dijanjikan mungkin ya seminggu lagi, nah, itu Harus ditagih sih, Pak. kita Heeh. bisa saya nggak Dicek. bisa lagi. Kalau memungkinkan bisa, tapi kalau enggak kita cek dokumen, ditelah lagi dokumennya gitu, Pak. Tapi kalau bisa sih turun ke lapangan karena kadang kan suka ada yang tidak sesuai gitu ya, Pak ya. Tapi kalau ini bisa dicek, ditelaah lagi gitu. Benar. Iya, Bu? Ada nggak teknis atau apa ya? Misalnya memastikan kita kan menentukan titik kritisnya itu kalau salah nanti akan eh, pasti karena sebenarnya itu di awal tadi dijelaskan bahwa ini adalah penyelesaian ini sangat menentukan dari proses selanjutnya. Jadi kita kan kalau boleh kita apa kan di tahap pra ini kita kayak ada dokumen Betul. yang kita pegang adalah manual SCBA, berarti eh, detail kemudian lampiran pendukung
untuk tahapan-tahapan segala macam itu kan sangat menentukan kita untuk menentukan ini kritis atau tidak. Misalnya kayak platform tadi saya bilang, mungkin banyak yang beredar. Nah, gimana contohnya kita untuk ini mungkin sangat apa kalau saya rasa sekarang ini mungkin pengalaman kalau yang udah pengalaman berkali-kali mungkin bukan udah tahu ini ada nggak tools yang membantu kita untuk menentukan titik kritis atau bisa kita contoh satu misalnya untuk lapor itu yang rasa ya. Iya. Nah, itu kan sangat banyak tuh kayak yang dipakai mungkin lebih banyak dipakai itu Iya betul. rasanya ketimbang yang alami. Nah kita kan kayak mana kita menentukan ini eh, adalah titik kritis atau enggak? Kalau ya itu berarti diidentifikasi bahan Ibu. Kan flavor itu ada mereknya gitu ya Bu ya. Nah kita cek di dokumen si brand tersebut apa misalnya dia pakai pelarutnya itu apa. Nah dari pelarut ini kan biasanya kalau si flavor itu masalah kehalalannya titik kritisnya adalah di pelarutnya gitu ya. Nah, kita cek di pelarutnya itu di dokumennya pelarutnya itu dia bahan itu apakah halal atau tidak. Tapi itu semua dia diterangkan ya bu pelarutnya apa. Karena saya nggak perhatikan. Misalnya kan kita di rumah ini Heeh. kita kan pakai misalnya kayak banana. Kita nggak pernah ngecek. Saya sendiri ya kita. Saya nggak pernah ngecek itu pelarutnya apa. Nggak pernah. Nah, tapi kita kalau itu memang ada sesuatu yang harus dari tujuh tadi berapa tadi yang Iya, masuk salah satunya adalah nomor flavor. eh, berarti atau kita melihat itu yang barangkali wajib ada sertifikat halalnya seperti apa gitu. Kalau yang punya titik kritis, semakin tinggi titik kritisnya tentu harus ada sertifikat halal terlapor. Nah, misalnya untuk yang lapor tadi lah Mm-mm. gitu gimana? Hmm, apa? Kalau di perusahaan itu seharusnya mereka kan dapat dari supplier gitu ya Bu ya. Ya, Nah kalau supplier ini kan mereka punya dokumen juga Bu. Jadi tidak kan misalnya brandnya apa kita bisa cek ada sertifikat halalnya gitu ya Bu ya. Bisa cek di BPJPH atau di MI gitu. Nah tapi kalau misalnya ternyata kita ragu dengan misalnya dokumen itu ataupun tidak ada, itu biasanya ada dokumen dari suppliernya atau dari produsennya Bu. Kalau perusahaan itu pasti ada dokumen-dokumen itunya, Bu. Jadi nanti kita cek di dokumen pendukung tersebut apakah kan ada komposisinya di komposisinya apakah ada apa solvennya apa pelarutnya itu apa. Kemudian biasanya ada kayak misalnya surat pernyataan dari produsennya bahwa produk ini halal, flavor ini halal gitu. Kalau di perusahaan seperti itu biasanya. Nah, kalau kita yang berarti kalau bikin di rumah sendiri, berarti kita harus cek di eh, perisanya pewarnanya ini itu flavornya ini apa ada logo halal atau tidak sih kalau di rumah mungkin beli di warung-warung atau di toko-toko kue gitu ya Bu kalau tapi untuk kalau pribadi. kita kan mau gitu, Mm-mm. misalnya novelnya dia pakai ini. Nah, itu kan ketika tuh melampau, termasuk kalau kita tentukan ini titik-titik, Betul. taruhlah misalnya kayak ada yang pakai yang salad apa salad kita yang jadi Mm-mm. biasanya dipakai. Kalau misalnya pengusaha makanan itu sering kan yang harganya paling murah itu yang dia pakai kan kayak gitu. Nah, eh, berarti kita kan ada satu mungkin yang kita pegang selain selain dari logo halal karena tadi kan juga tidak seluruh bahan itu juga yang kita wajibkan punya sertifikat halal yang dia gunakan. Nah, kalau misalnya tidak ada sertifikat halalnya di bahan itu, misalnya taruhlah tidak apa namanya, yang untuk salad ini yang udah jadi Salad dressing gitu atau mayonnaise mayonnaise. misalnya atau apa, nah kayak gitu kalau misalnya dia gunakan yang tidak tertera logo halalnya apa yang kita lihat lagi sehingga kita yakin bahwa mayones yang dia pakai ini adalah halal. Kita harus cek juga Bu di BPJPH apakah dia terdaftar atau tidak si produk tersebut. Walaupun dia belum ada sertifikat halalnya di kemasannya.
Kalau dia sudah ada sertifikat, ada logo halal, seharusnya sih sudah terdaftar di Kan BPJPH. ada Mm-mm. sekarang Ternyata tidak ada. Itu kita cek dokumen pendukungnya, Ibu. apa contoh Misalnya pernyataan dari produsen, gitu. Terus kita juga cek misalnya apa dari suppliernya, gitu. Memang harus ada itu kalau di perusahaan sih, Bu. Ada dokumen pendukung tidak hanya sertifikat halal. Tapi untuk yang titik kritisnya tinggi itu wajib ada sertifikat halal, Bu. Ya, jadi mau nggak mau mereka harus menyediakan. soal minta minta produsen gitu. Gimana kalau begitu? Memang yang tantangan tinggi itu sepertinya, ya, yang tantangan tinggi itu mungkin di UMKM mungkin ya, Bu ya. Mm-mm. Saya banyak. Sekarang kan kayak dinas pariwisata itu kan kita punya target juga tuh sekian sertifikat halal pada tahun ini. Nah itu kan rata-rata yang disupport itu adalah UMKM, kan Iya, kita bayarkan. Tapi kan mereka bayar itu. ya, 2,5 juta dikasih terus mau pariwisata yang enggak kan Karena biasanya UMKM kan pakai produknya itu yang brand-brandnya ada di pasaran ya, Bu. Berarti kita ceknya lebih ke berarti ke website BPJPH brand. sih, Bu. Heeh, Kalau yang udah ngurus yang ada di pihak ini yang sudah ngurus sertifikat betul. halal kan, Heeh. Kalau tidak ada berarti jadi temuan, Bu. berarti itu yang saya Jadi maksud. temuan, Berarti kalau memang tidak, jadi ini temuan eh, kita arahkan, untuk kita menggunakan bukan, kita boleh nggak selaku auditornya merekomendasikan boleh, Bu. rekomendasi boleh. Kita ini bukan menjadi selevel Ya, jadi tidak boleh kita yang klaim-klaimnya. Nah, mungkin kita kasih rekomendasi misalnya, terutama UMKM sih ya, bukan perusahaan besar, saya yakin mereka punya dokumen yang cukup lengkap gitu ya. Sumatera Barat ini akan ke situ. Mungkin UMKM. ke UMKM. Mungkin kita kasih rekomendasi sih, misalnya dia gunakan produknya belum ada sertifikat halal, ya berarti disarankan untuk mengganti ke brand yang sudah terdaftar sertifikat halal. Kalau memang beliau ini ingin keluar sertifikat halalnya untuk produk yang dihasilkan diproduksi gitu. Karena itu kan syarat mutlaknya gitu ya, Bu. Untuk yang titik kritisnya tinggi. Kalau untuk nabati kan biasanya tidak terlalu butuh itu. Tapi untuk yang hewani, ada titik kritis tinggi kayak misalnya tadi kayak em, flavor, gelatin gitu. Bahan-bahan itu memang harus kalau di UMKM kayaknya kita rekomendasikan saja mungkin, Bu, untuk mengganti ke bahan yang memang sudah jelas halal haramnya ada terdaftar di BPJPH. Karena mereka kan butuh sertifikat halalnya untuk produk makanan yang diproduksi ya, Bu. Jadi mau nggak mau harus menyiapkan sesuai dengan yang seharusnya gitu sih. Tapi memang di lapangan kayaknya tidak semudah ini gitu ya, karena mereka pasti agak ngeyel juga. Agak ini kan kalau diganti lebih mahal atau gimana gitu. Nah itu ya kita kalau memang mereka niat untuk dapat sertifikat halal harus menyesuaikan sih begitu. Atau cari yang mungkin bahannya yang lebih murah tapi sudah terdaftar sertifikat halal. Begitu. Iya, Bu. Memang kayaknya nanti ke depannya bakal susahnya di situ sih, Bu. Kayaknya banyak yang misalnya ayam ternyata belum dipotong di pemotongan ayam yang bersertifikat halal gitu. Klaimnya dari Itu mana? juga banyak Iya, yang di Alkitab kan orang kadang ini kalau nggak nampak dipotong di depan dia hmm, ayamnya nggak yakin dia hmm. ikut baca Bismillah. Oh gitu. Iya, Ya, harus pasti kalau sesuai jual syariat sih. biasanya orang mau jual ayam yang di ini. Ya, di pasar Nah tuh itu udah dipotong sih. Iya, Bu. kalau kita temukan yang bahan punya ayam, kalau kita temukan sertifikat halal, berarti kita jelas di RPA yang Yang resmi yang gitu resmi ya. yang ada sudah Nah, halal. sudah ada Mm-mm, halalnya. betul. Nah, gitu. Kalau Sulit tidak ada, sumber. oh, berarti memang arah kita harus mengarahkan si pemotongan ayam ini untuk melakukan sertifikasi ya. Sulit. Ini tantangannya memang besar Nah, di lapangan nih. terus tentu ada jalan keluarnya ya. Misalnya untuk di Padangnya, jangan jangan kita pikir di kabupaten lagi. Kota Padang aja nih. Rata-rata ayam itu dipotong langsung oleh penjual ayam di depan kita. Hmm. Mungkin surat pernyataan dari pemotongan ayamnya Bu bisa digunakan juga. Ah, berarti surat pernyataan dari supplier.
Itu barangkali ya. Hmm. Itu yang sih. Karena tidak akan ketemu dia Berarti masih jarang ya Bu ya yang halal. sangat Jarang, tapi sekarang udah mulai banyak. Oh iya. sudah mulai tapi tidak difungsikan. Contohnya Oh. di supplier SPPG. Contohnya Oh iya. kebetulan di dekat rumah kami juga ada dapur SPPG. Nah, ada tuh pekerja yang tinggal di sebelah rumah menyampaikan usulan. Dia pengen juga ikut BH, kan? Nah, tapi nggak tahu ya kerjanya sehari-hari mau motong ayam di pasar. Hmm. Nah, karena dapat job di SPPG, dia kerja di sana. Dan sekarang semuanya memang harus Iya, apalagi kalau yang bekerja sama dengan SPPG ini diwajibkan untuk sesuai prosedur kan ya. Iya. akibatnya Bu, pedagang-pedagang yang di pasar tuh kalau yang pintarnya mungkin mereka aware kan, mereka sekolahkan tuh tukang Juleha ya juleha. pelatihan ini. Tapi kalau yang lain ada juga yang numpang merek gitu kan. Misalnya, Oh, misalnya tempat pemotongan A gitu kan punya sertifikat A, dia numpang aja di situ pakai merek. temuan sih sebetulnya kalau untuk audit kita nih. Yes. Iya, Tapi jadi temuan sih Pak itu. di lihat prosesnya nanti ada Pak sertifikat. Berarti itu termasuk yang ini kan berarti orang yang pastikan juga dengan segala prosesnya. termasuk pemalsuan data sih kalau seperti itu. Ya, Tapi dari segi antusiasnya pedagang atau penggiat usaha ternak itu kan sudah mulai. iya. Semoga nanti mereka lebih aware lagi untuk mendaftarkan sertifikat halalnya. Kalau di UNP belum ada nih yang untuk pemotongan halal itu yang Eh, set- udah ada nggak? Kalau didaftarkan mungkin bisa Bu. Nah, maksud saya Ada yang ada di fasilitasi bisa LPHUSD bisa Bu. untuk pemotongan ini apa kayak sertifikat halal Iya. untuk dipemotong ada nggak? Setahu saya bisa karena ada dokter hewan juga di Ya kita. bisa, Bisa. tapi sudah ada nggak? Maksudnya kan bisa menjadi rekomendasi juga. Eh, Kalau ada yang nanya, Mungkin ini Pak Miftah lebih tahu yang ini. nah, Iya, Pak Miftah kayaknya lebih tahu untuk yang ini, Bu. ah, Soalnya kalau untuk auditornya sendiri ada dokter hewan sih di kita, Bu. ah. Ya, insya Allah kalau mau mengajukan bisa. Pak Miftah dengar nggak ya? Bisa Pak Miftah? Nggak dengar Bapaknya. Ya, itu. Tapi memang harus dipastikan sertifikat ini. Mungkin memang untuk UMKM ini PR-nya banyak ya Bapak Ibu ya. Karena kesalahan. Nah, Bapak, ini Pak, kalau yang pemotongan hewan di kita juga sudah bisa ya Pak pengajuannya Pak? Oh, oh berarti Julehanya aja Pak. Oh, berarti belum ada yang difasilitasi LPHUNP untuk rumah potong hewan ini belum ada, belum. Kalau misalnya mungkin Bapak tahu, kalau untuk di Sumbar sudah ada nggak Pak yang halal? Tiga. Dari mana-mana aja itu Pak? Oh, ada di ini yang Asrama Haji itu Pak. Oh, dari itu Pak. PSBI. Enggak, maksud, oh itu lembaganya Pak. Enggak, maksud saya yang sudah punya sertifikat halal rumah potongnya. Oh, sudah. Ah, terima kasih Pak. Kalau yang ini Pak Miftah lebih paham dari saya. Iya itu benar. Sudah cukup banyak. Apalagi sejak ada MBG ini kan diwajibkan untuk mitra ini punya sertifikat halal gitu ya. Jadi sepertinya sekarang banyak yang berlomba-lomba memastikan bahan bakunya ini halal sih, Bapak Ibu. Tapi mungkin tidak semuanya sudah menggunakan itu gitu ya Bu, tantangan di lapangan nanti. Iya, memang itu banyak jadi temuan kalau yang seperti ini. Temuan kita. Alasannya
Iya, Bisa gitu. Tapi nanti kalau yang bilang susah nggak seperti itu. iya. Kalau mereka mau dapat keluar sertifikat halalnya harus ada usaha yang mereka lakukan sebetulnya kan. Oke. Ada lagi pertanyaan atau mungkin dari Pak Subhan, Pak? Ada pertanyaan Bapak? Lewat dulu, Bu. Oh, Lagi baik. berusaha nyalip-nyalip mobil. Oh, baik, Pak. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Berarti kita lanjut saja ya. Kita lanjut lagi. Oh, boleh, Bu. Apalagi ini udah jam-jam kritis, jam-jam segini. Tadi panas terasa, sekarang udah dingin. Oh, udah lapar padanya. Oke, ini tinggal dikit lagi nih materinya nih, Bu. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara menyusun catatan auditor. Nah, komponen catatan yang baik ini yang pertama itu tentunya si dokumen yang kita telah itu sudah sesuai dengan persyaratan. Kemudian kalau misalnya ada dokumen yang belum lengkap atau kadaluarsa itu kita catat jadi temuan. Terus setelah kita catat itu harus kita klarifikasi pada pihak perusahaannya gitu ya dan area yang wajib diverifikasi di audit di lapangan kayak misalnya tadi kita ada temuan di proses produksi itu kita harus verifikasi ke areanya langsung misalnya di area pengolahan gitu berarti harus ke area tersebut kita datangi gitu. Nah, yang tidak boleh kita lakukan saat menyusun catatan auditor ini, kita menulis opini pribadi kita tanpa ada bukti dokumentasi yang memadai dan catatan auditor ini harus faktual, terukur, dan dapat diverifikasi oleh pihak luar. Jadi, kita tidak boleh membuat catatan auditor ini berdasarkan opini kita kayak menurut saya tidak boleh begini-begini. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu, tapi berdasarkan bukti dukung yang ada. Berarti sesuai fakta yang ada di lapangan. Kita anggap misalnya ada bahan A, Mm-mm. ini tidak ada dokumen pendukung. Kan tidak ada dokumen pendukung. Berarti kita tidak boleh membaca menurut saya Eh, seharusnya ada dokumen pendukung itu tidak perlu, iya, tidak usah. lebih ke berdasarkan temuan berdasarkan apa eh, telah dokumen yang sudah saya lakukan, saya temukan bahwa tidak ada bukti dokumen pendukung yang Anda lampirkan pada apa SJPH-nya, manual SJPH-nya seperti itu sih. Jadi bahasa-bahasa yang opini itu tidak boleh. Jadi, berdasarkan fakta, bukti. Jadi kayak buktinya apa kita tuliskan di sana gitu. Tuh. Nah ini sebetulnya tugasnya sepertinya diganti nanti. Nah, untuk materinya sebetulnya sudah selesai. Ada tugasnya sudah saya kirimkan ke Pak Arif. Apakah sudah di-share di grup Bapak Ibu? Sudah ya. Ada tugas untuk dokumen SJPH-nya sama dengan yang Bu Kiki. Kita pakai itu, tapi untuk lembar pengerjaannya aja yang berbeda. Begitu. Nah, jadi ini kita masuk ke ringkasan materinya. Jadi di pra pemeriksaan ini ada 6 komponen utama yang saling mendukung untuk mempersiapkan audit lapangan secara komprehensif. Yang pertama itu adalah data pelaku usaha. Ini informasi profilnya dan legalitas perusahaan itu harus benar. Pastikan alamat-alamatnya juga sudah sesuai dengan yang ada di lokasi audit kita gitu ya. Kemudian ada dokumen SJPH-nya. Sertifikat dan dokumen sistem jaminan produk halalnya sudah ada di dokumen manual SJPH-nya. Jadi semuanya sudah dilampirkan di sana. Kemudian juga kalau memerlukan dokumen bahan pendukung itu dilampirkan juga. Ada daftar bahan, sertifikat halal bahan, dan NSDS. Kemudian proses produk halalnya ini kita cek di alur produksi dan titik kritis kehalalan. Selanjutnya kita identifikasi resiko.
identifikasi resikonya, apakah ada potensi kontaminasi dan area rentan. Dan setelah itu baru kita rencanakan audit kita. Kita buat jadwal, cangkupan, dan tim auditor kita siapa saja. Begitu ya, Bapak Ibu. Untuk kuncinya, audit lapangan itu, ya, kalau yang baik itu selalu diawali dengan pra pemeriksaan yang baik juga. Jadi kalau kita sudah menelaah pra pemeriksaan dengan baik, insya Allah di lapangan akan lancar dan berjalan baik juga. Seperti itu. Nah, ini em, oke, ada refleksi Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang selama ini sudah dibangun selama pelatihan 2 hari berarti ya Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa manfaat terbesar dari pra pemeriksaan ini bagi seorang auditor halal? Biar masih ingat yang tadi sudah dijelaskan, mungkin? Itu kita punya Heeh. landasan ya, apa yang dikerjakan di awal. Kemudian kita sudah memahami kan gimana rolnya proses produksi di bisnis kan. Ada kita Baik, Alhamdulillah masih ingat ya Bapak Ibu. Saya kalau jam kritis kayak gini di kelas pun saya kalau di kelas sama mahasiswa tuh kayak udah pada nggak fokus gitu. Tapi Alhamdulillah masih pada fokus gitu ya. Jadi memang manfaatnya tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Jadi biar memudahkan kita juga saat turun ke lapangannya sudah dokumennya sudah sesuai. Kita cek dari pelaku usaha, bahan dan proses produksinya begitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira dokumen apa yang paling sering memerlukan verifikasi lebih lanjut di lapangan? Ini untuk refleksi aja sih, kayak, "Ah, dokumen usaha. ada jawaban lain mungkin Bapak Ibu? Proses bisa. Saya dari tadi Bapaknya yang jawab. Saya pengen tahu jawaban ibu-ibu di belakang. Ini apa merefresh aja, karena tadi kan sudah kita jelaskan juga. Saya ingin ibu-ibu ini bukan sekedar hadir tapi paham. Kita intinya bukan menghafal tapi memahami apa yang harus kita lakukan sebagai auditor halal itu sih sebetulnya ya. Nah, ini terakhir bagaimana cara menentukan prioritas audit secara efektif dan tepat sasaran menurut Bapak Ibu? Iya, mungkin. Em, Tidak ada jawaban benar salah ya di sini kita cuman mengingatkan aja, mengingat kembali. Alhamdulillah masih ingat ya. Ya, jadi memang kita tentukan prioritas khususnya dari yang titik kritis ya di bahan dan juga di proses produksi itu yang harus kita utamakan untuk kita verifikasi dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak pelaku usahanya. Begitu. Sudah selesai Bapak Ibu materinya. Ya, ini untuk take home message-nya, penutupnya. Jadi keputusan audit yang baik itu diawali oleh persiapan yang baik termasuk pemeriksaan ini. Jadi bukan sekedar membaca SJP manual SJPH-nya, tapi kita benar-benar berpikir eh, bahwa kita harus memahami perusahaan ini secara menyeluruh dari dokumen yang kita baca tadi. Kemudian juga kita harus bisa mengidentifikasi potensi resiko kehalalan sebelum kita turun ke lapangan dan kita tentukan fokus kita agar di audit di lapangan kita lebih tepat, efisien dan berbasis bukti. Begitu. Jadi mungkin ini saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan masih boleh Bapak Ibu? terkait penugasan ini, Iya. berarti kita melakukan dari studi kasus yang ada, mungkin manual menyusun dan melakukan pra pemeriksaan. Betul. Untuk tugasnya nanti
di UK2 itu yang dokumen bentuknya, nanti dilihat di manual SCPH-nya, disesuaikan data-datanya apakah sudah sesuai atau belum untuk pemeriksaan bahan. Bidang yang tiga ini nih, hasil temuan dokumen, Iya, temuan utama, alasan fokus audit. iya. Sebentar, saya yang tugas individunya ya, Bu ya. Yang ini, Bu. Jadi nanti untuk tugasnya Bapak Ibu memeriksa, jangan lupa untuk menulis namanya dan tanggalnya. Kemudian nanti memeriksa data pelaku usaha dari manual SCPH yang sudah dikirimkan. Nanti dicek apakah ada buktinya itu sudah ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti jadi catatan auditor. Kemudian di dokumen SCPH-nya, manual SCPH-nya apakah ada, terus diagram prosesnya ada, matriks bahan, daftar produk sama dokumen pendukungnya apakah ada di dokumen SCPH atau tidak, dan setelah itu kita cek di pemeriksaan bahan. Di sana kan ada matriks bahannya juga ya Bapak Ibu ya. Nanti dicek bahan-bahannya apa saja, apakah ada dokumen pendukung, statusnya bagaimana, halal atau tidaknya, apakah perlu diverifikasi atau tidak, dan disertakan alasan. Nah, terus selanjutnya di sini ada pemeriksaan PPH. Nah, kira-kira titik mana saja yang perlu perhatian khusus? Nanti Bapak Ibu boleh dicatat temuannya di situ. Nah, kemudian yang ada identifikasi resiko. Kira-kira tidak usah banyak-banyak, cukup tiga aja yang dimasukkan potensi resikonya. Dan nanti setelah disusun nih kita temuan-temuan, kemudian kita identifikasi telah tadi apa yang jadi prioritas kita saat audit di lapangannya. Nah, nanti dicatat dan ada alasannya. Ini yang ini tidak usah yang kesimpulan kelompok karena ini tugasnya individu ya, Bapak Ibu. Begitu. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Sudah. Ibu, Iya, saya pikir tadinya kelompok Ibu. Jadi bikin ya pribadi aja. Jadi mohon maaf ini keterangan kelompok karena saya pikir kayak bisa dikelompokkan tapi kalau segini saya rasa cukup untuk individu ya. mengerjakannya berkelompok. Boleh, Bu. Tapi masing-masing menulis di lembar masing-masing gitu. Soalnya saya juga dulu kayak gitu kok, Bu. Kita diskusi dengan teman kelompoknya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Tinggi telah SCBA-nya, Mhm. boleh nanti kalau Boleh. Boleh hubungi saya atau Bu Kiki karena kebetulan baru dua tugas ini yang menggunakan manual SCPH yang sama gitu ya, Bu ya. Iya, jadi nanti sekuen orang Hmm. dan satu. Iya, biar kalau banyak manual SCPH kan eh, peserta pelatihan juga akan bingung sebetulnya kan ya, Bu. Ya, Kalau disamakan saya rasa akan lebih mudah. ini satu kesatuan rumah bagi kami. Setelah selesai, Mm-mm. jadi satu dokumen di tengah habis lagi apa? Karena nanti kan ketika memang menjadi auditor, kan dari awal dari mulai persiapan sampai laporan kasih buat. Dibuat sendiri dan tim kalau ada timnya. Kalau enggak berarti sendiri, Bu. Ya paling tidak kan kemampuan pribadi pasti Mm-mm. ada kan. Iya. Insya Allah di pelatihan ini kan sampai ada prakteknya juga ya, kalau tidak salah. Dan nanti yang itu bikin laporan, eh ya, Tugas uji nanti sempat. oh. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanya dulu, Bapak Ibu. Sudah, tapi kalau tugas saya rasanya tidak susah ya, ini masih agak-agak masih bisa ditelaah. Jawabannya Karena belum ditelaah ya. penentukan prioritas itu kan utama. Iya, Tapi kalau saya bandingkan dengan apa, hmm, saya ada mohon kira-kira apa, iya. tadi kayak di lima
Iya, ada pohon. Ya, tidak. Decision tree-nya ada. Diagram pohon. Iya. Decision tree. Misalnya kita menentukan, misalnya contoh gini, apakah air termasuk kita jadikan pada yang Titik kritis. sertifikat yang kita misalnya usaha sate atau soto. Ah, Kalau soto jelas ya ada air, nah, berkuah. Nah, di sate sebetulnya kalau titik yang wajib ada sertifikat halal itu adalah produk-produk yang titik kritisnya tinggi, Bu. Itu wajib ada. ya dari sisi kehalalan dan haramnya kan. Iya. Makanya pertanyaan awal saya tadi, Kalau air sebetulnya tidak termasuk titik kritis gitu ya. Tapi kalau dia tinggal di dekat peternakan babi, tentu itu kita harus kita ragukan juga gitu ya. ya kan diperiksa nanti ada perkara gitu, itu yang saya maksud ini. Kita menentukan tuh titik kritis, terus ya kita minta pemeriksaan, kita harus disampling kan. Nah, yang disampling ini apakah positif enggak, ada tercemar babinya misalnya gitu ya, atau ada bakteri-bakteri patogen yang mungkin biasanya ada di air, apa ada di airnya. Nah, Tapi kita kalau iya tentukan itu Bu. betul. Itu agak Sebetulnya itu juga penting, tapi biayanya tidak murah kan ya Bu ya kalau uji lab itu. Koni itu kan di kamu Kalau E. coli itu lebih ke keamanan sih Bu. Tapi misalnya kayak yang temuan, hasilnya materi apa misalnya yang ini. Makanya gini Bu, itu yang saya belum iya Kak, mendapatkan. pokoknya kalau patokannya itu kalau Kak kita di sini lebih fokus ke halal haramnya dulu Bu. Nah, Kalau misalnya ada ini pemeriksaan sampling yang biasa dilakukan untuk sertifikasi halalnya apa contohnya? gimana Bu? Misalnya kita menentukan ini Heeh. kritis sehingga dia perlu diperiksa, perlu disampling, nah, misalnya. Nah, yang kita periksa itu apa? Contohnya. Yang kita periksa lebih ke di dokumen aja Bu. Kita nggak usah menguji-nguji Bu. Kita di sini hanya pemeriksaan dokumen Kalau di yang membutuhkan uji eh, itu seperti apa? ka- Seperti apa? kalau uji itu saya rasa kalau ada temuan kayak misalnya BPOM menemukan apa itu baru kita buktikan. Tapi kalau untuk pengajuan halal kita kan auditor gitu ya. Tugas kita hanya mengecek apakah dokumennya itu yang kita terima sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Iya, untuk menjamin kehalalannya. Dari Dan dokumen yang ada sih. teknik sampling jika dibutuhkan. Nah, yang membutuhkan sampling itu seperti apa contohnya? Kalau sampai ke tahap sampling sih enggak ya Bu kita ya Bu. Lebih Tapi ke di dok. dalam tahap Iya, tapi kalau ya apa contohnya? Kalau kalau saya tentu terpikirnya di sampling ya, itu keamanan pangan yang lebih iya, aman. samplingnya itu lebih ke kita lihatnya itu lebih ke bahan-bahannya, misalnya di bahannya itu bahannya kita cek seluruh bahannya apa saja. Nah nanti kita lihat yang kira-kira punya titik kritis tinggi apa kita catat itu mungkin Bu dan kita cari apakah dokumennya lengkap atau tidak. Jadi auditor itu tugasnya lebih ke arah dokumen, membuktikan bahwa dokumennya itu memang sama dengan apa yang ada di lapangan. Begitu. Jadi kita, kalau itu kan ranahnya terlalu luas ya Bu, auditor tuh lebih ke memeriksa dokumennya aja. Mm-mm. Tidak ke analisisnya sih Bu. Ya, kalau itu dinas kesehatan sekali memang tugasnya itu. Yang saya tanya itu dari sisi kesehatan apa biasanya sampling itu? Gitu. Oh ya, Kalau lebih ke dari sisi dokumen aja kita. kesehatan, banyak. Gitu. Iya, Oji. Kita tidak memeriksakan meskipun ada namanya surveillance yang kita lakukan nanti arah misalnya harus jelas misalnya kita antar air ke Tidak laporan ada Bu, atau kita. makanan kalau bisa ini adalah stafilokokkusnya. Tidak ada Bu, Nah, kita. kalau di sampling karena Iya, tadi ada sampling eh, apa biasanya ini mengandung lemak babi apakah seperti itu misalnya makanya jadi auditor itu tugasnya hanya untuk memverifikasi dokumen dokumen aja lapangan dengan lapangan itu sih Bu. Iya, soalnya kalau itu tentu bukan tugas auditor kalau itu. artinya nggak sampai ke Nggak ranah sampai ke sana ya. rekomendasi sampling
tidak dilakukan Iya. pada Paling mereka harus punya dokumen audit halal. pendukungnya aja seperti itu. Kalau misalnya ternyata tidak punya sertifikat halal, harus ada dokumen pendukungnya. Iya, tapi untuk titik kritis tinggi itu wajib ada sertifikat halal. Jadi kita lebih ke periksa dokumen ya Bapak Ibu ya di sini ya. Jadi tugas kita memverifikasi dokumen yang kita terima dengan yang di lapangan. Kalau kita ada temuan, baru kita jadikan rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh perusahaan tersebut. Gitu. Iya. Kalau ada analisis kayaknya itu bakalan lebih susah nanti tugas auditornya gitu. Tim analis perusahaan sepertinya yang harus melakukan ujinya. Ada pertanyaan lagi? Kalau masih bingung boleh Bapak Ibu. Udah makin kritis jamnya jam 12 ini. Udah mulai jam lapar, jam mengantuk. Kan tadi kan ada Heeh. keluar dari pra, Hmm? ada pertanyaan terstruktur. Ada nggak contoh pertanyaan terstruktur seperti apa sebenarnya? Dasar ketemuan kita sih misalnya pertanyaannya eh kalau ini biasanya ada template sih Bu di audit. Iya seharusnya ada template dari LPH-nya gitu. Kebetulan saya nggak punya dokumen soft copy-nya sih. Tapi mungkin belum ada. Ya jadi kalau Kan nggak itu kalau misalnya, iya nah, kan kalau udah ada contoh pertanyaan itu seperti ini, jadi akan lebih terbayang nih. Satu hal. Karena keluaran dari kegiatan pra-pemeriksaan salah satunya adalah pertanyaan terstruktur berdasarkan temuan pra-pemeriksaan. kalau saya pribadi tipenya kalau saya bingung saya suka searching sih Bu. Jadi daripada kita kayak gambarannya kayak gimana itu biasanya saya searching di sini dan ada pertanyaan-pertanyaan buat kisi-kisi kita sih lebih ke kisi-kisi kitanya gitu Bu. Mm-mm. Oh, tadi kita mau cek OSS juga ya Bu ya. Oh iya, kita melihat internet umum apa sih? Ada WiFi Bu. Tapi jaringannya di sini karena agak mojok di sini. Oh, ya. Kalau udah ada sertifikat halalnya. Kalau Nah, yang bisa cari di sini Bu. Ini kan kita buka di oss.go.id. Nanti kalau cek langsung cek di keabsahannya di sini, di paling bawah kanan bawah. Kita lihat. kalau kita entrykan NIB-nya, Ya, kita cek di sini. SS, OSS apa? OSS Indonesia. ss.go.id Bu. Kebetulan di sini tidak dilampirkan NIB-nya ya Bapak Ibu ya. Ada. Oh ini nih ada nih. Saya bisa cek di copy paste aja di sini. Seharusnya cek NIB di sini nih, tapi tidak bisa diklikkan ya Bu. Loading kayaknya. Oke. Nah, ini muncul nanti. Jadi kita diklik di kanan bawah ini, yang pojok kanan, kita masukkan NIB-nya dan nanti akan muncul seperti ini setelah verifikasi tadi. Jadi ini status NIB-nya aktif gitu ya. Nah,
Jadi di sini, jadi di oss.go.id nanti di paling bawah Bapak Ibu. Nah, di sini kita copy paste saja ini B-nya dan diklik. Memang tadi agak lama loadingnya ya, Pak ya, agak lama. Jadi nanti ada verifikasi baru muncul si tulisan tadi. Oke. Nah, ini ada verifikasi. Ya, Yang juga. sama tadi ya sertifikat halal ya Bu ya. BP, PJPH. Lagi nggak bisa diakses. Mohon maaf Bapak Ibu, websitenya sedang tidak bisa diakses. eh Bisa di misalnya ini Akes, kita search aja Akes gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum muncul air minum dalam kemasan Akes gitu lebih detail lagi. Heeh. Cek nama punya. Kalau enggak dicek di nomor, kalau dia sudah ada halal, di sini tidak dilampirkan. Bisa dicek nama biasanya saya search nama produknya aja sih, Ibu. Heeh. Lagi nggak bisa diakses ternyata. Jadi yang mendaftar halal ini nanti juga melalui OSS ya? Iya. Iya. OSS itu Pendaftaran untuk sertifikasi. mendaftarkan NIB, Bu. Ini ada tentang fitur pendaftaran sertifikasi halal. Ah, berarti salah typo di situnya, Bu. Jadi kalau untuk OSS itu untuk NIB, kalau untuk sertifikat halal di BPJPH. Oh ini BPJP. Nah, ini yang saya buka. BPJP. Iya. Sorry. Cuman saya cek lagi nggak bisa diakses. Ini Ibu bisa? bisa. Berarti nggak rezeki laptop saya ini ya. Tapi di mana maksudnya? Ada di Ya, nama produk. ah, Misalnya nomor sertifikatnya kita search nama produknya di situ. bisa kayak nama apa contoh. Bukan bisa namanya Pak. Ada sih. Oh ini ya. Contoh produknya itu yang kita ada halalnya di sini. Kalau saya nggak bisa ya. Ini sepertinya BP amanah. ah Oh iya. jadi kayak gitu. Ya, Oh iya. jadi udah gak fokus lagi dengan tulisannya ya, Bu. Iya. Nah, Berarti artinya ini dia udah punya sertifikat halal ya? betul. Mana sih Ada logonya, Bu. Oh, ada. Ah, ah. Coba seperti yang disampaikan Pak Tunjung, ini kemasan itu didaftarkan. Ya, Iya, berarti kan Adiko kan tanya di Pak Bulan itu eh, apa satu KLBI, berarti kan si KLBI ini yang dia urus di OSS untuk KLBI itu di Parlemen apa ya? Yang di Permenkes 14 PP nomor 5 ini termasuk kategori varian ya, kalau misalnya. variannya. Nah, jadi kan ini tentang satu KLBI bisa mencakup 3 produk dengan masing-masing 10 produk turunan. Jadi dia cash nih kan berarti berapa nih? Kayak variannya lah gitu. Ukuran 240. Kayak mau sate Padang kuah Minang, mau sate Padang kuah apa? Buah Manado. Kuah Manado, kuah Makassar, Coto. Itu di matrix biasanya nanti detailnya untuk yang ada beda-beda varian rasa itu ada di matrix bahannya itu loh, Bu. Oh, Ada di manual. iya, ada di Ya, ya di matrixnya ada.
Kalau yang variannya beda-beda, misalnya kita mau ke ngaudit rumah makan tuh biasanya yang ada variannya banyak gitu. Nah itu nanti dia akan mencantumkan semua bahan yang dia gunakan dan semua variannya ada di sana. Penjelasannya di Matrix. Dengan orang Pak, videonya, Iya. linknya, gitu ya. Iya, itu semakin banyak menu semakin susah tugas kita. Nah, semakin lama, eh ya bisa lebih dari 1 hari, kan? Iya. Misalnya variannya banyak. Sepertinya butuh tim. Nah, itu titik kritisnya yang mana Iya. memiliki titik kritis. Apalagi lamun ombak kan menunya banyak ya Bu, dan banyak yang punya titik kritis karena bahannya ya warnanya banyak sekali. Ya mungkin kan yang apa skip kali ya, yang kayak yang nggak mengarah halaman kan nggak bisa masuk kan, mungkin yang produk daging aja, kalio, dendeng, rendang. Wajib kalau yang itu memang Bu. Nah, ya Nah kan? kalau mungkin jusnya karena insya Allah jusnya Jus aman gitu. Itu kan aneh apel, masuk, nabati, mungkin masuk. ada dagingnya. Kalau pakai, oh iya. Kalau jus berarti bisa di skip aja. Kalau yang nabati sebetulnya bisa, tapi kalau dia punya titik kritis, nah itu lain ceritanya Bapak. Berarti titik kritis tadi Misalnya dia ternyata dikasih airnya itu air susu atau air apa yang dari hewani atau yang kita bingung dengan kehalalannya, itu masuk ke titik kritis. Mm-mm. Jadi, jadi memang nanti kalau jadi auditor dan banyak menunya itu tugas kita agak lumayan. Ya mungkin auditornya nggak bisa sendiri. Iya, harus ngetim kalau yang banyak menu itu. kopi gelato berarti lah contoh. Apa? Yang sempat booming itu kan kopi Gelato. gitu. Ya, gelato itu dari gelatin, jadi harus kita cek juga. Ini kalau misalnya kopi aja nggak perlu kita Kopi selama mungkin kalau kopi tidak hitam. kalau kopi hitam aja nggak masalah sih. Tapi kalau kopi susu atau kopi ada menu-menu kayak gelatinnya, gelato apa, Kayak proses tak- kopi aku tuh kopi pakai luwak. creamer tuh itu juga pakai creamer Kopi juga. luwak apa tuh Mak? Ini kan Kalau kopi, Kopi luwak. kopi luwak harusnya halo sih. harusnya di Ada, ada, ada nih. Kan keluar dari itu tidak langsung dibungkus, Kopi luwak tapi itu. dibersihkan dulu ya, Bu. Difermentasinya dari eh, tubuh luwak tuh kan ada proses Kopi luwak. pembersihannya. Kalian-lihat ini tuh bisa buka usaha. Terinspirasi. Kopi luwak, kopi luwak susu dingin, kopi luwak. Iya. Fauzia. Kopi. Iya. Ada inspirasi buat ibunya bikin usaha. Lihat ini. Kayak main-main. Iya. Nanti kan kalau ngauditnya berarti bisa ke mungkin teman ibu yang mengaudit nanti tuh. Nanti kamu kalau pensiun. kebetulan ada tempat yang punya usaha toleransi Iya, Pak. nah, sudah sertifikasi tapi nggak tahu apakah itu sertifikat atau yang regulasi nggak tahu. Nah nanti kalau itu jadi tempat untuk OTP boleh nggak? Boleh-boleh aja sebetulnya. Awalnya kembali ke situ. Sebetulnya kan yang penting dia bisa kita cek Yang sudah ada manual SJPH-nya. Kan kalau sudah punya sertifikat tentu sudah punya manual SJPH dan lainnya ya, Pak. Dokumennya sudah lengkap seharusnya ya, Pak. Seharusnya. Berarti jadi temuan aja sebetulnya nggak apa-apa kita Pak kalau ada temuan tuh. Bisa dipakai juga. Mm-mm. bisa kamu Dia pernah ditangkap coba itu bisa ada artinya gimana misalnya evaluasi dicuci bahan-bahan kemudian dibalut tanah dibuat media tanah kemudian dibalut lah dengan media tadi sama proses kemudian dicuci. Nah, cuma tahapan-tahapan itu aja yang itu tapi nggak detail bahannya sumbernya dari sini. Sebetulnya sih yang penting kan tugas akhirnya itu kan yang penting si calon auditor tuh paham prosedur jadi auditor seperti apa sih Pak. Dan bagaimana cara untuk menulis laporannya, checklist dan sebagainya itu kita paham itu intinya sih Pak. Nggak salah tulis itu masih kecil atau
Eh, Biasalah selama dia punya titik kritis sebetulnya apa aja boleh. telur, telur asin, bisa. Nah, Mungkin telur asin itu penggosoknya, aku usul dari itu Bu, dari pembakaran. pembakarannya. Nanti saya lupa juga Pak, yang uji terakhir itu Bapak siapa? Yang nanti kasih tugas akhirnya. Nah, boleh ditanyakan takutnya. Saya juga dulu soalnya nanya, apakah boleh di usaha ini gitu. Takutnya ternyata beda dengan pendapat saya gitu, Pak. Bisa cross check aja. Tapi setahu saya sih prinsipnya yang penting calon auditor itu paham prosedur dan bagaimana cara menyusun laporan. Walaupun nanti usaha itu katakanlah belum benar implementasi SPGH. Nanti jadi ada temuan, Pak. Mungkin agak banyak temuannya, tapi kan nggak masalah. Gitu. Ada lagi nih tanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup sepertinya sudah mulai pada ini ya. Pengen mau makan isi energi dan bentar lagi juga sholat kita ya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Udah, udah. Baik, kalau gitu Pak Subhan, bagaimana Pak Subhan? Ada yang ditanyakan Bapak? Lanjut Bu. Sudah selesai Bapak? Belum Bu. Ngeceknya di alai apa? Rebana Bu. Enggak, maksudnya materi saya sudah selesai Bapak. Bapak ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik Bapak. Kalau begitu saya tutup ya Bapak untuk materi yang saya nanti dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk antusiasmenya. Saya kalau banyak bertanya tuh sebetulnya senang Bapak Ibu. Gitu. Jadi kayak berarti pesertanya ini antusias dengan materi tersebut gitu kan ya. Semoga nanti saat mengerjakan tugas-tugasnya juga lancar dan bisa jadi tim auditor. Mungkin nanti ada yang bergabung di sini juga dengan LPH, ONP gitu ya. Ya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau ada salah lainnya. Saya mohon maaf lahir batin ke Bapak Ibu semuanya. Iya, iya, betul. Amin. Pak Subhan, terima kasih Pak Subhan. Saya izin untuk live